Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Putri dari semester 2C. Di sini saya akan mereview materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Hajah Heni Nuraini SAMH beserta asisten dosennya Bapak Dr. Muhammad Hedi Alidayah di SAMH. Materi tentang bagian ketiga dari kesengajaan atau pertanggungjawaban. C. Kealpaan atau kulpa. Secara sehari-hari merupakan kebalikan dari kesengajaan yang disadari dan tidak disadari. Unsur-unsur kealpaan, yang pertama ada pelaku dapat menduga terjadinya akibat perbuatan, dan pelaku kurang hati-hati. Bentuk-bentuk kealpaan. Yang pertama culpa lata atau kealpaan berat, yang kedua culpa levis atau kealpaan ringan, yang ketiga bewaste sehuld, kealpaan disadari pelaku dapat membayangkan kemungkinan timbulnya akibat dari perbuatannya. Yang keempat obawasti sehuld, kebalikan dari bewasti sehuld, di mana pelaku tidak dapat membayangkan kemungkinan timbulnya akibat dari perbuatannya. Kemampuan bertanggung jawab berkaitan dengan pendapat dari Profesor Mulyatno, yaitu perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, sanksi pidana. Kemampuan bertanggung jawab yaitu keadaan batin atau jiwa seseorang yang sehat dan normal ketika melakukan tindak pidana. Cara menentukan kemampuan bertanggung jawab, yang pertama sistem deskriptif. Ilmu hukum perlu bantuan dari ilmu yang lain, terutama ilmu kejiwaan oleh psikiater. Kedua, sistem normatif. Sisi normatif oleh hakim untuk menilai pertanggungjawaban yang didasarkan pada hasil pemeriksaan di pengadilan. Ketiga, sistem deskriptif normatif. Sistem ini dianut oleh Jado, tidak mampu bertanggung jawab untuk sebagian dikatakan disebabkan keadaan jiwa sehingga tidak mampu bertanggung jawab. Contoh penyakit jiwa yaitu yang pertama kleptomani, kedua pneumonia, yang ketiga klaustrofobi, yang keempat nymphomani. Yang dapat menentukan seseorang mempunyai penyakit jiwa yaitu teori deskriptif. Contohnya dalam keadaan mabuk. Di Indonesia, keadaan mabuk bukanlah suatu kebiasaan masyarakat secara umum yang berbeda dan di Eropa, jadi harus ada alasan di latar belakang yang jelas. Jika mabuk ini dikatakan secara sengaja supaya berani dan tidak mau dalam melakukan tindak pidana, maka termasuk kesengajaan dan dapat dipertanggungjawabkan segala konsekuensinya dari perbuatannya. Jadi bukan alasan pemaaf atau penghapus pidana, maka atas dasar itu harus dilihat batas mampu dan tidak mampu. Bertanggung jawab yang didasarkan pada dua pendapat, yaitu pelaku tetap dapat dipidana asalkan dapat dibuktikan bahwa pelaku mampu bertanggung jawab. Yang kedua, pelaku tidak dapat dipidana karena dianggap tidak mampu bertanggung jawab. Dasar pertimbangannya, apabila terjadi keraguan, maka harus diambil putusan yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.